Global Breeze, episode 626. Serangan brutal Canute. Canute memperlihatkan kekuatannya, sambil mengancam Xiao Miao dan kawan-kawan, bahwa dia akan menghancurkan mereka, sampai remuk, meskipun tidak bisa menelannya. Setelah Canute mengancam, datang bawahannya, yang mempunyai kekuatan gravitasi, dan melepaskan gravitasi Canute. Supaya Canute bisa terbang dan menghancurkan Xiao Miao dan kawan-kawannya. Di saat marah-marah, Canute pun terbang. Xiao Miao kaget karena Canute terbang. Dia berpikir apakah ini akan jadi serangan atau tidak. Canute yang belum siap membuat serangan, marah kepada anak buahnya karena dia tiba-tiba melepaskan gravitasinya. Untungnya Xiao Miao tidak menyerangnya. Jika Canute diserang saat gravitasinya hilang, maka dia akan terkena serangan yang lumayan fatal. Bawahannya merasa takut Canute marah, lalu dia meminta maaf kepada Canute karena kecerobohannya. Amarah Canute yang tak terbendung lagi, dia pergi ke arah bawahannya. Tanpa banyak pertimbangan lagi, dia langsung melahap dan memakannya. Bawahannya yang sudah diterkam tersadar. "Mengapa kau memakanku?" "Untuk apa?" Anak buahnya pun mati di dalam perut Canute. Canute yang sudah memakan bawahannya, dia memanfaatkan kekuatan bawahannya yang sudah dimakan, dengan cara menyerap kekuatannya, hal yang tak pernah memberikan manfaat, malahan membawa kerugian. "Untungnya setelah kau tiada, masih ada sedikit manfaatnya," ucap Canute dengan semangat, karena mendapatkan kekuatan baru. Terlihat badan Canute dipenuhi aura kekuatan baru yang kuat. Xiao Miao yang menyadari kejadian tersebut, memberikan perhatian kepada kawan-kawannya supaya berhati-hati, karena kemungkinan besar Canute menyerap kekuatan yang dilahapnya barusan. Tanpa pikir panjang, kawan Xiao Miao mencoba kekuatannya untuk menyerang Canute. Dia mencoba menyerang dengan kekuatan bayangan yang bisa mengikat target, namun setelah bayangan yang dikeluarkan sudah mengarah ke tempat Canute, Canute menyadari dan bersiap-siap untuk menghadapi serangan yang sudah mengarah ke tempatnya. Dia melompat dan mengejek serangan tersebut karena tidak dapat mengenainya dengan cepat. "Terlalu lambat," ucap Canute sambil berlari. Xiao Miao pun tak tinggal diam, dia menyerang dengan beberapa peluru esnya. Terlihat peluru-peluru es yang sedikit lagi mengenai Canute yang sedang berlari. Duup, peluru es Xiao Miao mengenai badannya. Canute pun merasakan sakit karena tembakan es yang mengenainya. Xing Xin pun turut bersiap melancarkan serangan susulan ke arah Canute. Dia pun melepaskan kekuatan panahnya, dan diup, kena tepat sasaran. Panah yang ditembakkan Xing Xin mengenai punggung Canute. Canute pun merasa sakit dan merasa marah karena serangan yang terus menyerangnya. Tetapi setelah beberapa serangan mengenainya, dia diam sejenak karena merasa tidak ada luka yang lumayan berdampak ke tubuhnya. Tidak ada luka, ini sebenarnya serangan apa sih?" ucapnya. Xiao Miao yang melihat Canute diam. Dia terus menyerangnya tanpa henti dengan peluru esnya. Canute yang sudah menyadari bahwa serangan yang terus mengenainya tidak berdampak, dia langsung meloncat ke arah Xiao Miao dan kawan-kawan berada. Canute langsung terbang dan siap-siap menghantam salah satu kawan Xiao Miao. "Penghalang jalan mati saja," ucap Canute yang sudah berada di atas salah satu sasarannya. Brak! Suara hantaman Canute dengan keras. Terlihat salah satu teman Xiao Miao terkena hantaman yang cukup keras, sampai-sampai es yang jadi pijakan terbelah. Hantaman Canute yang on point memisahkan tubuh targetnya. Darah segar pun bercecer di hapadan Xiao Miao. Ternyata yang ditarget Canute adalah Gonsen. Xiao Miao yang sudah setengah putus asa melihat tubuh temnya yang terpisah jadi dua. Dia berkata, "Konsen sudah tiada. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Tidak ada yang bisa menghentikan hantaman Canute. Lalu melihat ke arah Zhang Yi, dia berpikir bahwa Zhang Yi pun tidak bisa memberikan bantuan untuk mengalahkan Canute. Karena Zhang Yi sedang menghadapi Shichiro, dan target Zhang Yi dilindungi oleh Feng Huang, kita harus putar otak dan cari jalan keluar sendiri, ucapnya. Feng Huang yang menyadari ada celah untuk mengalahkan anak buah Zhang Yi, tersenyum bahwa dia akan menghabisi bawahan Zhang Yi dengan mudah. Tanpa pikir panjang, dia mengeluarkan beberapa serigala. Gorila yang tadinya dikeluarkan untuk melindungi Mayumi pun turut dibawa untuk menyerang Xiao Miao yang kaget karena serangan dadakan, dan berpikir kenapa Feng Huang tidak melindungi Mayumi, tetapi malah mengerahkan kekuatannya untuk menyerangnya. Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.